Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Tika Ardila dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Nah, kalau minggu lalu kita membahas perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal yang meliputi pasar sasaran, bahan baku, dan material yang digunakan. Data tentang pasar sasaran, potensi bahan baku, dan teknik sudah diketahui. Beberapa kebutuhan dari pasar sasaran sudah diamati dan didiskusikan. Hal-hal tersebut akan menjadi dasar bagi langkah selanjutnya, yaitu perancangan produk kerajinan untuk pasar lokal. Produksi adalah membuat produk dalam jumlah tertentu sehingga siap menjadi komoditi yang akan dijual. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama, mencari ide produk dengan curah pendapat. Curah pendapat atau brainstorming merupakan kesempatan setiap anggota untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Yang ketiga, prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Produk kerajinan yang akan dibuat adalah 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Yang keempat, penentuan desain akhir. Penentuan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi dan evaluasi. Produksi kerajinan untuk pasar lokal. Tahapan produksi secara umum terbagi atas. 1. Pembahanan adalah mempersiapkan bahan baku agar siap diproduksi. Yang kedua, pembentukan. Membentuk produk sesuai dengan prototipe. Kemudian perakitan dilakukan bila produk terdiri dari beberapa bagian. Selanjutnya finishing atau penyelesaian akhir. Finishing dapat berupa penghalusan dan pelapisan permukaan. Metode produksi dan keselamatan kerja. Produksi dapat dilakukan dengan 1. Metode tradisional. Dalam metode tradisional ini, satu orang melakukan setiap tahapan produksi. Namun, metode ini kurang tepat digunakan untuk produksi dalam jumlah banyak, karena produk yang dihasilkan sulit mencapai standar bentuk yang sama. Yang kedua, metode modern. Dalam metode ini, satu orang hanya melakukan satu tahap produksi, lebih efisien dalam penggunaan waktu sehingga sesuai untuk produksi dalam jumlah banyak. Kelancaran produksi juga ditentukan oleh cara kerja yang memperhatikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Kemasan terdiri dari 1. Kemasan primer adalah kemasan yang melekat pada produk. 2. Kemasan sekunder. Kemasan berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Kemasan tersier. Kemasan untuk distribusi. Fungsi kemasan produk kerajinan. 1. Melindungi produk dari benturan, debu, kotoran, dan cuaca. Kemudian memberikan kemudahan membawa. Selanjutnya menambah daya tarik. Kemudian sebagai identitas atau brand dari sebuah produk.
Tidak semua produk kerajinan membutuhkan kemasan primer, namun setiap produk membutuhkan identitas. Identitas dapat berupa stiker atau selubung karton yang berisi nama dan keterangan. Pada produk fungsional dibutuhkan keterangan cara penggunaan produk. Keterangan cara penggunaan ini dapat dituliskan atau ditambahkan pada label. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.